cerita-cerita di Quran kalau berkali-kali begitu membuat kita jadi kuat, membuat iman kita kuat, membuat semangat kita berbuat baik, kemana aja. Jangan pernah merasa rugi kalau kita berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali saya Nailin RA pada sore hari ini bisa membersamai kembali Jamaah Manajemen Islam dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenai manajemen ihsan. Nah, apa itu manajemen ihsan dan bagaimana kita menerapkan manajemen ihsan ini dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita? Alhamdulillah, saat ini saya sudah duduk bersama dengan Ustadz Juli Murtado yang akan menerangkannya pada kita. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, Dede Studio yang dirahmati Allah, monggo kita sareng-sareng mau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini bisa menambah barokah Allah. Maka mari setiap kita mengikuti kajian, syukurilah kita sempat mengikuti kajian. Cobalah dengarkan dengan hati nurani kita, sehingga mulai membawa tambahan cahaya dalam kehidupan kita. Hidup itu untuk apa kalau yang kita kejar hanya dunia? Orang paling bodoh, katanya Rasul, itu salah satunya orang yang hanya ngejar neng dunia walaupun duitnya triliunan. Sebab nek wis mati utawa sakit, katanya salah satu triliuner di dunia itu, kalau saya sakit mau duit berapa aja nggak ada yang mau gantiin saya. Jadi sebetulnya uang nggak perlu ratusan ribuan triliun, kata dia. Job sama Job itu, Steve Jobs. Wah, dia kan sudah meninggal. Jadi seperti itu. Karena kita pokoknya cukup untuk keperluan kita, dan itu nggak butuh ratusan triliun. Yang penting kita bernilai baik. Nah, pasti dia nggak tahu kalau nanti mati dia tidak punya Allah dan mengikuti tuntunannya, dia pasti masuk neraka. Nah, coba rasakan cahaya Allah sama siksa Allah itu bagaimana. Jadi seperti itu. Contohnya kalau kita ditutup terus keliru gitu. Lor. Nutup keliru padahal gelap-gelap itu. Nah, ini yo. Kalau gelap-gelap nggak ada cahaya, wis hati-hati, tanganku wis ketutup 2 kali. Ini kejadian di saya. Pentingnya cahaya, berarti kalau cahaya harus kayak lampu ini, tutup gak ketutup gitu kan, contoh dan sebagainya, atau keblowo atau apa. Jadi seperti itu. Nah, banyak sekali betapa dalam keadaan terang mata melihat, hati melihat, gampang banget. Aja nabraiki. Nah, kesana lupangan dan terjigo. Begitu mudahnya mengambil rezeki. Rezeki itu bukan hanya mau materi, kebahagiaan, anak, rumah tangga,
kredibilitas kita. Ayolah kita merasakan itu sebagai rasa tanggung jawab. Kita adakan media begini karena umat kita ini, kita punya Allah terbaik, punya tuntunan baik, punya Rasul terbaik, harusnya punya umat terbaik, tapi kita terburu. Aku sering menangis itu. Kadang aku ngeling, mungkin Rasul dulu itu juga pada waktu di Gua Hiro itu juga betapa bodohnya ya. Nek lahirnya wana wedok koyo seperti dituluk, kedai dituluk gitu. Oh, isinya setengah mati sehingga dibunuh sebagainya. Pengen wong lanang, padahal lanang wedok ya podo gerakannya. Bagaimana kalau wedok itu sing bagian mengambil keturunan dan sebagainya. Jadi begitu, seperti sekarang ini ya, begitu ya di kelompok elit-elit itu wis gak mikir halal haram kayak apa gitu. Kebanyakan sekarang kondisinya bagaimana membuat contoh kepada kita yang baik, ya. Tapi ya sudahlah, yang penting kita berjuang, ya. Maka pada tema kajian ini manajemen ihsan, muhsinin, ihsan, ya. Seorang yang selalu ingin berbuat, memberikan yang baiknya di atas rata-rata, kalau bisa yang baik. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu maha segalanya, Allah maha melihat kita, dan kita seakan-akan melihat Allah. Yuk, aneh loh Pak. Mungkin kita merasakan Allah melihat kita. Jadi, ayo siapa sing menafikan itu? Allah melihat kita enggak? Iya. Iya. Tapi kita merasa melihat Allah enggak? Nah, jadi kalau jenengan sudah melihat, ceblok ono ini, kembang podoan ini, godongnya podo tapi kembangnya hijau, merah, kuning, jambon. Ada yang begini, buahnya sama tapi rasanya beda, yang satu pahit, yang satu ini. Mungkin kurang banter ya. Jadi seperti itu. Itu seperti kita ini melihat Allah. Allah itu ya dohir, rasakan di mana-mana. Gak mungkin manusia begitu. Bagaimana di atas, bagaimana matahari turun dan sebagainya. Nah, keyakinan Allah melihat kita dan kita melihat Allah, merasakan eksistensi Allah di dalam diri kita. Lah iya ya, kita ini punya nafas, jantung jedut tidur, moro-moro bangun tidur. Bagaimana dia bekerja sendiri dan bagaimana nafas ini begitu? Bagaimana Allah membuat sistem kalau ada sesuatu serangga terus kita wahing dan sebagainya. Udah sistemnya begitu sempurnanya, kok kita nggak mensyukurinya? Nah, dasar-dasar itu harus ditumbuhkan di awal-awal season, walaupun pendek sekali sebelum kita membahas. Nah, untuk ihsan, makhluk apa itu? Tuntunan apa itu? Cahaya apa? Ihsan lebih banyak kepada upaya memberikan yang terbaik di segala bidang kehidupan. Oh, kita pakai motor, ada uang mobilnya di tengah jalan, bapak-bapak tua-tua dorong gak kuat, mandek sidik begitu. Kita boleh lewat nggak? Boleh. Tapi kita berpikir seperti kalau ada orang sakit ditolong sampai ke rumah sakit di bawah tengah-tengah yang ada pandemi, oleh rumah sakit dan sebagainya. Kalau perlu dia butuh oksigen, ditutup nih oksigen. Kalau perlu ada tempat duduk itu kan. Itu wis tak prakteknya kabeh itu. Duit gak hitung itu nak aduh monobil, wis gitu. Ya walaupun kadang-kadang gak berhasil tuh. Ya, seperti yang di sana otong-otong sampai tekan wis munggah mudun masjid rumah sakit sampai 7 kali, ujung-ujungnya di kono seminggu sudah gak ada. Contoh gitu. Tapi itulah perbuatan kita ingin memberikan yang terbaik. Rasanya kalau kita memberikan yang terbaik itu, maka kita mudah-mudahan akan dibantu untuk menggapai cita-cita yang terbaik. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Enggak ini kurang. Nah, Rizky kamu ambil situ deh.
belakang situ ya. Nah, monggo. Atau di luar. Nah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ihsan itu keinginan memberikan yang terbaik di semua keadaan. Kalau kita panik bis, ada orang di depan kita ini muta-muta deh, kalau anu ini digolek nih, orang bergeh ono mencap kapak dikasih, kalau kakung pedok kakung itu anu dipijat-pijat itu nggak anu di sini dipijat begitu. Wis tak lakoni yang ngono-ngono kuwi. Dan itu ada kenikmatan. Ya. Sudahlah, kita coba untuk bagaimana mempraktekkan tuntunan Allah. Ya, ada orang sakit, ada apa, ada apa, ada orang datang, ada orang kok ketoknya bendino lewat terus biasanya nang Semarang kayak gitu kan. Contoh kan, Reni nyapa gue iki? Oh aku ini, ayo mumpung anak-anak. Jenengan minta enggak? Kan enggak minta. Tapi ada fenomena, ada apa. Cobalah dalam kehidupan seperti itu. Nikmat, ya. Nah, maka ayolah kita mencoba mengelola ihsan upaya memberikan yang terbaik di segala bidang kehidupan. Namanya yang terbaik, ya. Yuk kita semangatin golek ilmu, sertakan hati kita. Jangan mau cuma etok-etokan pengen didelok, pengen datang, enggak. Hati kita masukkan agar supaya cahaya itu masuk ke dalam hati kita. Jadi, karena ilmu berupa cahaya itu gitu. Mumpung kita belum meninggal, ya kita ulangi terus aja. Jadi, nah, kalau makna dasar jangan keliru memaknai dalam Islam itu makna dasar itu hanya untuk memberikan suatu akar pengertian yang lebih dalam. Yang penting justru pengertiannya. Jadi, ya kayak puasa menahan, pengertiannya bukan hanya menahan, tapi menahan nafsu, menahan ini dan sebagainya. Jadi kalau mau membuat ihsan itu ya berbuat kebaikan yang terbaik. Nah, saya menilai seperti itu. Karena apa? Nah, berbeda kalau misalkan soleh itu perbuatan baik yang umum menyeluruh, pokoknya ngikuti tuntunan Allah, itu kategorinya sudah berbuat baik. Tapi ihsan lebih khusus lagi yang tidak sekedar biasanya. Kalau misalnya ada orang anu gitu Pak Rasul itu ya sudah ikine digunjel telu gitu, saking lapere ganjil waktu, ana wong mau ngeplok siji aja, ana wong minta dikasih. Kasihkan ke dia, gak apa-apa. Jadi dia mengorbankan yang lebih dari biasanya. Kan bisa aja dia ngomong, aku dari ke rumah ya Pak, kan bisa kan? Tapi enggak dia, apa-apa dan sebagainya. Makin sering kita lakukan, insya Allah akan semakin sayang sama kita dan Allah semakin nyanyok sama kita. Hasunah perbuatan baik, ihsan kebaikan. Nah, melakukan perbuatan baik yang terbaik semampu kita di semua aspek kehidupan. Seakan-akan kata Allah, kata Rasul, ihsan apa? Pada waktu ada pertanyaan dari malaikat, seakan dia melihat Allah. Ketoknya sepele itu. Bisa nggak kita merasakan Allah itu ya dohir, Allah itu ya dohir, ini Allah itu mungkin menurut ya Allah gak iso sing ngatur ini, gak iso oksigen kok sampai begitunya, udara itu kono gabungan ini dan sebagainya. Kok bisa ya mata bisa melihat yang namanya jenengan itu sekarang lagi ngantuk atau enggak, misalkan seperti itu, lagi benci atau apa, itu bisa kita lihat auranya gitu. Jadi ada apa ini, nipu atau enggak dan sebagainya. Itu sampai ke mata batin kita bisa bermain seperti itu. Ini adalah ini diringkas sama perusahaan ini bangkrut, apa begitu dan sebagainya. Jadi, nah, seakan melihat Allah, pengertian melihat Allah, eksistensi Allah kita rasakan di dalam hati kita. Jadi, kalau andaikan tidak melihat, maka berimanlah bahwa Allah akan melihat kita. Jadi cerminan karakter ihsan yang kata dasarnya berbuat baik. Ya pengertian umumnya kita punya karakter
sangat hobi berbuat baik, bahkan di luar dari kebiasaan di atasnya. Itu ya. Kalau misalkan orang normal kan orang minta dikasih gitu ya. Tapi kalau saya enggak begitu. Di kampung ini mana yang kurang tak telusuri. Oh itu ya sanu itu Mbak Mi besok yang sebelah situ tambahan beras ya Mbak Mi nggak ada di sini. Oh mau misalkan gitu. Oh yang itu digeser ke sana dan sebagainya. Nggak usah dia perlu minta kepada kita. Jadi kita yang harus melihat semuanya mana kurangnya. Waktu wah itu begini waduh nih kono kesel hati-hati. Wetok nek jawab terlambat. Iki gejala untuk stres ini kerjaannya gue anu Pak Nu gimana kita harus pindah aja geser ke sini. Itu karena inisiatif kita. Dengan jalur enggak. Dan itu kalau udah terbiasa artinya basiro mata batin kita kuat sekali. Bahkan simbol terbaik untuk memancing mata batin kita kuat itu adalah ihsan. Karena dia sudah melakukan yang lebih dari biasanya, lebih dari yang dituntut dan sebagainya. Wong wis entek naik haji, wis ditobung 20 tahun, karek separuh. Sudah mau sebentar lagi sudah mau bisa daftar. Dulu loro keras di operasi. Akhirnya dipikir, mendingan diwehne itu daripada dulur nanti meninggal tanpa ada biaya. Akhirnya apa? 1 minggu 2 minggu dulur saka Jakarta sing sugih banget duatan. Ayo melok aku. Langsung cospeng lanang wedok haji kasih duit untuk ininya. Untuk sangu anaknya dan sebagainya. Masya Allah. Karena itu berat, justru itulah kita harus berkorban agar supaya bisa menikmati inna atau inakal kausar ya. Sungguh engkau menerima nikmat-nikmat Allah yang luar biasa banyaknya. Fasolli li rabbika wanhar. Maka hubungan Allah yang terbaik persembahkan itu salate sing jogo sing apik ya. Terus kemudian dia berkorban, dia melakukan sesuatu yang berusaha-susah untuk kepentingan orang lain, untuk masalah kepada orang lain, untuk nyumber menjadi seperti apa impian Allah, misi suci Rasul, menjadi rahmatan lil alamin. Alangkah bahagianya, alangkah indahnya. Maka karakter dari ihsan ini selalu ingin melakukan apa saja yang terbaik. Apa ruangan ini mungkin bukan yang terbaik, tapi sementara ini sudah pantas begitu, maka itu dikasih gini rezeki tulisan jelek tiga ini wis pantas ya wis dan sebagainya lampu dan sebagainya seperti dia. Jadi selalu ingin memberikan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu bisa tidak memberi, bisa terhadap diri kita. Sholat yang terbaik apa? Aku cek gurung misalnya, aku kok gurung ini, aku cek gurung dalam dulu. Duhaku kok cek bolong-bolong, bukan wajib bolong-bolong. Duhane bolong-bolong, tahajud mungkin bolong-bolong, kadang-kadang bisa cuma 7 tok, nggak jangkep misalnya 11 dan sebagainya. Dan rutin setiap saat lungo dan sebagainya. Zikir itu aku kok cik bolong-bolong ya, kadang lali. Cobalah itu perbaiki. Tapi juga selalu ingin memberikan kepada orang lain, kepada makhluk Allah, misalkan binatang dan sebagainya, yang terbaik. Kapanpun, dimanapun kita berada. Karakter ihsan yang menonjol itu ada hubungannya dengan kita sering hobi membuat baik, memberikan yang terbaik kepada semua makhluk Allah. Nah, karena dia itu ingin memberikan yang terbaik. Kalau misalnya kita jadi pejabat, jadi apa, yang terbaik kayak apa? Nah, jadi misalnya gitu. Contohnya misalkan semampu kita. Ya, karena kita dibatasi kemampuan kita kan gitu. Tapi kemampuan kita ini bisa kita ukur, kita sudah yang terbaik atau etok-etokan yang terbaik. Nah, atau sekedar asal tapi kita ngomong yang terbaik, jangan. Hati kita harus sinkron. Itulah dibutuhkan kejujuran ya. Kita jangan serius enggak sih membina keluarga dan sebagainya. Maka
dari keinginan melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, maka dia sungguh-sungguh ingin mencari ilmunya. Karena kalau ilmu makin baik, tentu makin komplit, terus makin gampang kita untuk memberikan dan melakukan yang terbaik. Ternyata itu enggak oleh ya, ternyata begini, ternyata ini, itu termasuk abu-abu, tinggalkan dan sebagainya. Ya. Mencari segala sesuatu coro, apapun, piye carane di akal, dipikir dan sebagainya secara menyeluruh agar bisa mendapatkan yang terbaik. Setelah mendapatkan ilmunya, mendapatkan cara-cara yang terbaik sehingga dia bisa melakukan yang terbaik, bahkan bisa memberikan bermaslahah, bermanfaat kepada orang lain yang terbaik. Ini puncak-puncak ihsan. Walaupun ihsan itu kata dasarnya ya berbuat baik, yang kita jadi hobi berbuat baik. Tapi puncak-puncaknya di sana, karena dia dilihat Allah, dia merasa melihat Allah. Nah Allah itu di dalam batin dia sudah segalanya. Dia sudah ilmu syukurnya sudah luar biasa, sehingga dia begitu ternyuhnya kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka ilmu syukur yang kemarin, manajemen syukur perlu dilakukan jika di mana-mana kita merasakan. Nek jenengan gurung iso ngitungnya syukur tidak bisa dibatasi, maka jenengan belum fase titik puncak untuk ilmu syukur itu. Dimanapun bisa kita rasakan. Ada orang baik, ada orang kudunan, ada orang berbuat baik itu ya, ada anak kecil berbaik, betapa indahnya. Iri saya ingin melaksanakan. Ada orang tua dengan penuh asihnya itu, dan sebagainya. Ada orang yang membantu. Keindahan itu nyumber, kita rasakan. Merasakan keindahan orang berbuat baik itu pernah nggak Mbok rasakan itu? Misalnya anak kita moro-moro deket-deket, Pak ini duit katanya, ya Allah ya kan ya Allah, wis bapak itu duit, ini dikasih duit itu, dikasihkan kepada koncone sing gak mangan sampai teruntir-untir gitu. Jadi dengan dedebik itu, ya Allah, nikmat itu, ada keindahan di dalamnya. Jadi seperti itu. Jenengan akan merasakan keindahan kalau jenengan sudah sampai kepada tataran ihsan tadi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi gitu deh. Karena dia ingin melakukan memberikan terbaik, maka dia akan mencari ilmu yang terbaik, dia akan melakukan yang terbaik dengan segala cara dan sebagainya. Kalau dia pengen perusahaan, ya pengen perusahaan yang baik. Dia pengen ya pengen yang baik dan sebagainya. Ya. Maka berbuatlah baik di mana-mana. Ada masjid, ada apa, lampunya kok urip, ini ada, sana itu juga tadi gitu. Nah, kita bantu apapun. Ini kok rusak ini, orang kok keringan, udah suambung ke sana. Apa, semua kayak lakukanlah sesuatu tanpa diminta, menjadilah ihsan. Jadi cukup kita break dulu sementara. Monggo silakan. Nah demikian tadi kita udah dijelaskan mengenai ihsan itu adalah melakukan perbuatan baik yang terbaik di semua aspek kehidupan. Biar apa? Biar kita semakin disayang sama Allah. Dan kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada siang hari ini mengenai manajemen ihsan. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada.
Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Ya pemirsa, masih dengan Ustaz Juli Murtado yang akan menjelaskan kepada kita mengenai apa itu manajemen ihsan dan mengapa kita harus berbuat ihsan. Silakan Ustaz. Baik, ada 166 ya, di Quran itu yang menyatakan berbuat baik ya, ihsan atau muhsin ya, di antaranya di surah Al-Baqarah ini. Kadang hafal tapi begitu di sini kadang lupa, tak baca aja. Ya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslam wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak, untuk menegaskan barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya muslim ya, pada Allah totalitas dan dia berbuat baik, apalagi berbuat baiknya pada level puncaknya ihsan yang terbaik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Ini menunjukkan indah Rabbihi, yaitu perasaan dekat, orang itu dekat dengan Allah sehingga akan diberi suatu pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Jadi memang benar ya, kalau kita pengen tenang uripnya,
Selakonono agama Islam dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tulusnya, pasrahkan sama Allah, semuanya itu Allah yang akan menilai kita. Mudah-mudahan diridhoi, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walaupun kita dalam bentuk yang terpuruk dan sebagainya, tapi kita harus punya wawasan luas. Kalau kita terpuruk ekonominya, berarti ilmu tentang ekonomi, mengatur perekonomian keluarga, mengatur pekerjaan kita, itu yang perlu banyak belajar. Karena semuanya bergantung ilmunya, maka kita harus paham kunci-kunci dalam kehidupan kita ini. Kalau orang terbiasa yang terbaik, maka dia akan sering terbiasa golek ilmu yang terbaik di bidang di mana dia ingin cita-citakan itu. Piye caranya ini, piye caranya ini, piye caranya ini. Boleh kumpul dan sebagainya, dan cerita-cerita dan sebagainya. Begitu banyaknya cerita-cerita yang kadang-kadang karena nggak diperintah dia lakukan itu. Begitu ada ini, di sana ada berlindung ibu gitu. Kita sering kasih, tapi dia kok terus keluarganya, ngomong sama dinas sosial, ngomong sama kelurahan, tapi nangkepinnya kurang. Keluarganya juga sudah cuek. Pernah ya ibu ya, jalan gang masuk ke Kauman sih, ya Pak Sumadi sing bisa lewat mana dah? Nah, dia bunteli apa sengaja itu, keluarganya juga enggak ini. Sudah berapa kali mau dibantu, kok Pak Lurah ke apa, enggak respon itu. Mestinya dinas sosial yang bertanggung jawab. Untuk itu dia dibayar untuk itu. Ya. Kadang-kadang kan ada muncul kasihan. Orang yang ngasih itu ya sing sak sempate wong sing gelem ngasih itu. Kalau enggak. Nah, jadi begitu. Maka mari kita coba teruskan ya. Infakkanlah hartamu di jalan Allah, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Ini kalau konteksnya begini gampang ini. Perintahnya infak ya, ini ilmu tafsir deh. Ilmu tafsir ini. Ini perintahnya infak. Dan infak itu tidak akan mengurangi harta kita. Tapi kalau kita ngeremeh nih tuntunan Islam untuk infak alias bakil, hati-hati loh, janganlah kamu jatuhkan diri ini dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri yang cetil, muktil, metitil dan sebagainya tadi, ya. Nah, maka infaklah, berbuat baiklah. Sungguhlah Allah menyukai orang-orang yang berbaik. Allah nek wis seneng sama orang berbaik, berarti jalannya akan dipermudah, kesulitannya akan dibantu, dipecahkan, hidupnya akan diperbaiki terus menerus. Ya ikuti gelombang namanya kehidupan di dunia, tapi makin lama makin baik. Nek jenengan makin lama makin ruwet, cobalah introspeksi diri. Ada yang salah itu, mungkin dosa-dosa besar kita, mungkin ilmunya kurang, mungkin kita nih titil gitu ya, cetil termasuk memaafkan orang lain dan sebagainya. Pokoknya ada yang salah, oncei, nek gelem ngoncei. Tapi kalau kita nggak jujur, akhirnya kan nggak gelem ngoncei, kita akhirnya nggak ketemu itu yang namanya penyebab. Padahal salah satu ilmu manajemen problem solving adalah temukan penyebabnya dulu, terus obati atau perbaiki penyebab itu. Jadi seperti itu. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berdiri, berserah diri, ikhlas pada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan. Jadi wujud ikhlas, wujud iman, wujud apa yang ada di dalam hati kita, itu di dalam Islam itu harus diwujudkan. Wujudnya ya perbuatan. Perbuatan apa yang membuat iman kita ini ketok apik, bahwa dia punya sifat ikhlas, punya sifat lomo. Ya kalau dia begitu ya berbuatlah baik, bersedekahlah dan sebagainya, tolong menolonglah dan sebagainya. Kan begitu. Nggak iso hanya didemne hati iman aku, imanku wis kuat. Tuh api buakil setengah mati, ya gak cocok itu. Emang Allah melihat kita itu, wah aku imanku wis kuat tapi sholatnya bolong-bolong. Wah, anak rapat sidik aja wis bolong sholatnya gak gelem. Sungkan aku bosku ngono, aku nek dipecat piye dikarani welek.
Nggak pernah, zaman saya sudah puluhan kali ketemu di mana, ketemu wong Cina, ketemu wong kafir, ketemu wong apapun gitu ya. Kalau kita minta waktu sholat itu nggak pernah itu duelek-elek, gua plek kamu itu nggak pernah. Jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bis bolak-balik yang pesawat apa nih, gue gitu jarno aja. Itu makasih contoh, jadi kan pun sholat dereng ini tak urui dan sebagainya di masjid itu ya, karena orang jarang. Kok di masjid di kendaraan itu orang malunya tuh tinggi. Aku ngertos sholat saja nih, buatan di kendaraan kalau sholat ya, tapi kendaraan kok isi nih waktu di sawang uang. Emang isi jamaah Allah enggak gitu ya. Akhirnya dia bolong-bolong gitu loh. Akhirnya seperti itu ya. Nah ini dicontohkan sama Ibrahim, karena Ibrahim ini contoh yang lurus, yang disayangi Allah, kekasih Allah, yang dia sudah melakukan pada titik paling tinggi pengorbanannya, sehingga diperingati Idul Adha. Ya perintahnya kok nyembelih anak dhewe lewat tangannya, bukan lewat orang lain. Apa nih kak ilmu gendeng dipakai gitu ya. Tapi ketahuilah, Allah langsung membuktikan ternyata Ismail malah jadi nabi, doa-doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, bahkan dia bangun karya terbaik yang sampai sekarang kita nikmati, yaitu Ka'bah, tempat kiblat kita. Ya, itu karyanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya tak? Wah, anaknya begitu pasrahnya, wis terserah. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar. Nembrebes milih perintah. Habis ini saya dicap gendeng mbek wong-wong, anake dhewe dicone ning kono nganti pateni. Itu merasuk ke dada kita, kemudian menjadi contoh kita. Makanya Rasul anak Ibrahim ini sering dikonekkan dengan yang namanya Rasul kita. Karena itu pondasi tegaknya sebuah akidah yang kuat, tauhid. Bapak orangnya wong anu kabeh gawe ngono-ngono dipontung malah diguyoni ya. Nah kalau itu yang gede, nah itu Tuhan kita. Emang Tuhan nggak bisa apa-apa. Itu Tuhan yang nggawa puki orco-orco yang kecil sekelilingnya itu. Enggak, wah aja gak iso nih. Ada bagi saya bukan apa buat sembah kadang-kadang gitu kan. Wah nih kurang ajar sampai ke presidennya zaman itu, yaitu Raja, kumpulkan kayu sak gunung, sealun-alun, bakar itu untuk membuktikan bahwa dia itu salah. Oh, ya. Nggak tahu setelah dibakar tetap urip. Ya, masya Allah. Jadi perintah yang luar biasa terhadap ketaatan, perintah yang paling nazir sehingga diciptakan suatu peringatan bagi kita, yaitu Idul Adha. Ya, hari raya kemenangan besar gitu ya, sehingga sampai 4 hari ada hari tasrih juga kan, itu Nabi Ibrahim. Maka sering dikonekkan dengan Nabi Ibrahim ya. Maka ini contoh ya, kalau Nabi Yusuf, nabi-nabi dulu itu sifatnya salah satunya ihsan. Nabi Yusuf berapa? Wah ada begitu malah dia ngalah, ya aku di penjara ya nggak apa-apa, daripada nanti aku digodok terus nanti sing wedok ambek sing lanang raja muda sama istrinya sapa Siti Zoleha nanti malah cerai. Jangan. Sudah jadi pembelajaran aja. Ngalah itu di sana berbuat baik terus. Bertahun-tahun deh lali kok lali ternyata Allah hendak memberikan ilmu dia, ilmu mimpi, hendak memberikan kepada Nabi Yusuf timing yang pas untuk dia keluar dan bisa menjadi titik balik luar biasa. Karena pada saat rojone mimpi itu kalau anu tuh masuk di hati betul ya, cerita-cerita di Quran kalau berkali-kali begitu membuat kita jadi kuat, membuat iman kita kuat, membuat semangat kita berbuat baik kemana aja. Jangan pernah merasa rugi kalau kita berbuat baik pada keluarga kita, kepada anak kita, kepada anak buah kita, pemain ya. Ada gitu, jangan merasa rugi gitu ya, semampu kita. Tapi kalau kita berada di tempat yang banyak ini kan mesti ada contoh. Oh kalau elek terus gak dijajani malah tambah jadi rontok gitu. Kono nyolong dijari misalnya ngentut jari dan sebagainya, nggak sopan atau gitu meremehne konco-koncone, itu dikandani bolak-balik dibalas saatnya ini sudah over.
Allah punya nggak sifat seperti itu? Punya. Kalau orang sudah keterlaluan, melampaui batas kayak Fir'aun dan sebagainya, ingatkan lagi. Kalau enggak, keplek nih, saya keplek nih. Allah nggak ada urusan, mati kabeh Fir'aun kayak gitu, karena urusan. Karena Allah maha segalanya. Nah, kalau kita lihat manfaatnya, ini yang terakhir, Jok. Banyak sekali ya, pokoknya berusaha. Ada apa, lewat jalan ada duri, ada apa, ada telai, ada tikus gede. Saat ini kadang-kadang ada ibu numpak sepeda motor, terus ada tikus gede ngono, terus dia meleset, udan-udan dia ceplok piye. Oh jiko aja, oh kok gila ini gini. Oh jiko no kertas ngono terus lebu itu balane ngono, wis gak urusan. Lakukan segala sesuatu itu di setiap kehidupan, jenengan akan menemui banyak fenomena di mana di situ Allah mancing sifat ihsan jenengan itu tumbuh atau enggak. Ada apa sing anu jarno ae cuek ngapain gitu. Cuek ngapain dan sebagainya. Ya. Potong masuk gitu, wah ku ana apa waduh ku ana apa gitu, aduh si anu wis pokoke sembarang gitu. Banyak dalam kehidupan, malah dengan tetangga, dengan pekerjaan, dengan apa, dengan janji. Makanya kalau janji Pak Main walaupun kadang keliru janji ngono, wis gak apa-apa, oh janji harus pegangan, Pak anu pegangan, jangan mencela-mencela kita nih. Itu rugi gak apa-apa. Memang kerja harus untung 100% terus-terusan, ya enggak gitu kan. Gak apa-apa, ayo sikat aja, wani aja dan sebagainya. Tapi nek keterlaluan ya tentu Allah ada batasnya, yaitu melampaui batas. Ya. Kalau melampaui batas berarti merugikan banyak orang, akhirnya dia. Nah, jadi pertama kali merasa dekat dilihat oleh Allah, dia merasa dekat melihat Allah, melihat kekuasaan Allah ada di mana-mana gitu. Karena pada dasarnya kita nggak akan melihat Allah secara langsung, ya. Nabi Ibrahim aja, Nabi Musa aja nggak kuat melihat cahayanya Allah, tak aja belum Allahnya. Tapi yang surga kita nanti oleh Allah disambut ya. Kalau kita masuk surga ya, kemudian kita ahli surga semuanya, amin. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dia hati-hati selalu berbuat yang terbaik. Karena dekat sama Allah, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kapanpun, dimanapun dia selalu ingin dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Kepada siapa? Kepada ibu, kepada bojo, kepada anak, kepada wong tua, kepada mertua, kepada apapun, tonggo, apapun cobalah. Dia senengannya apa, dia coba itu. Banyak sekali kasus-kasus yang begitu itu. Ternyata itu membanggakan dan menyenangkan, ya. Selalu ingin berkarya yang terbaik, mencari ilmu yang terbaik. Kredibilitasnya terus meningkat di mata Allah dan makhluknya. Orang yang suka ihsan, muhsinin, kredibilitasnya di dunia akan baik. Karena keimanan kekeh, karya-karya yang terbaik, dia yang dindi mesti digulai. Kalau perlu jabatannya renteng, jabatan sosial sehingga ono bayarannya, bukan jabatan menteri sama presiden, ya kan? Ada gitu. Kredibilitasnya tinggi terus di mata Allah maupun makhluknya, termasuk manusia. Akan dicintai Allah, diridhoi, diberkahi oleh Allah. Kekuatan Allah akan mengawalnya setiap langkahnya. Inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha ma'al muhsinin. Jadi seperti itu. Sabar itu tingkatnya sudah tingkat tinggi. Ihsan itu tingkatnya tingkat akhlak tingkat tinggi. Nah, mari kita lihat. Yo sabar, yo ihsan. Ya, akan ditolong, dimudahkan jadi jalan keluar baik. Bisa merasakan ketenangan di setiap kesulitan apapun. Di setiap kesulitan apapun kita jadi tenang. Walau khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah merasa takut, tidak pernah khawatir. Pokoknya kita sudah memberikan yang terbaik kok. Di setiap saat kok, kepada istri, kepada suami, pada apa, pada anak dan sebagainya, melembutkan hati, sopan santun. Karena dia ingin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Kalau dia salah ya dia harus lebih dulu minta maaf dan sebagainya dan sebagainya. Pengalaman saya banyak orang yang punya apa gitu ya, misalnya pinjaman atau apa begitu. Kita yang mendahului itu. Iya apa ya wes ini dan sebagainya. Tapi kita harus ingatkan karena dia punya rasa tanggung jawab. Ya, udah orang kebakar minta bantuan, minta anu lagi, ya saya nggak apa-apa. Tapi setahun gak ngabari, padahal dia janji dewe ngomong seminggu lagi. Telik nih, mas ada gitu. Calongnya separuh aja nggak apa-apa. Pokoknya sedikit-sedikitnya. Menjadi punya tanggung jawab, janji kowe. Contoh gitu. Ini sampai sekarang ya ngeluh aja.
Tapi boleh jadi ngeluhnya dia karena dia ngeremeh hal-hal yang menjadi tanggung jawab dia. Jangan dibalik, ya. Semuanya ada konsekuensinya. Begitu ya. Andai kan dia datang dengan penuh hikmah, permintaan ini. Ada orang gak di rumah bingung ngalor gitu terus omah tak pinjemin itu ke omah dia, mana gitu. Lali tapi deh. Nah, lalinya dia akhirnya oleh Allah diremehni, kehidupannya malah tambah susah, tambah gampang. Ada banyak contoh yang kita lakukan di sini. Jadi, saya kira demikian. Lagi merontek, memang sudah terakhir ya. Tapi tadi ada tambahannya di antaranya orang ihsan, orang yang akan membawa karya-karya yang signifikan, membangun kredibilitasnya, akhirnya dipercaya banyak orang. Akhirnya dia bisa mempengaruhi banyak orang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang menikmati banyak kenikmatan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi saya kira demikian. Monggo. Baik, silakan. Pertanyaan sekarang, silakan. Buat jamaah ada yang mau bertanya silakan. Tentang tema kita pada sore hari ini adalah manajemen ihsan. Jadi, monggo. Ada yang ditanyakan? Ayo putri putra, ayo wani aja gitu ya. Wah, Pak Rosi penting ini. Ayo, monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah wabarakatuh. sini nanti silakan tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ihsan ini dalam praktek sehari-hari yang kita temui kalau di dunia ini lebih banyak orang-orang barat, orang-orang kafir yang mempraktekkan, Pak. Kenapa dengan orang negara muslim, orang-orang muslim yang malah tidak mempraktekkan ihsan ini? Jadi kira-kira permasalahannya di mana yang harusnya kita perbaiki? Ya. Karena tuntunan Islam itu universal. Orang sebelum lahir janjane dia sudah dikunci oleh Allah bahwa dia punya Tuhan namanya Allah. Karena dia lahir jepret, ikut siapa? Dan sebagainya, ikut orang tuanya nggak pernah sholat belas, koruptor, dipakali barang-barang yang haram terus, hanya dia omah iman atau orang yang non muslim dan sebagainya. Begitu dia timbul kesadaran sekarang di luar negeri, di barat itu banyak orang masuk Islam, di Amerika itu banyak, di Jepang banyak, karena Islam itu akal sehat. Semua yang diberikan Islam itu baik. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Makanya ilmunya sudah diturunkan. Nabi Adam punya anak Qabil Habil, ya kan? Qabil. Allah itu nggak makan kok Allah. Allah nggak makan, Allah nggak butuh yang namanya kambing itu. Ya wes kambing walala gurih-gurihin ya wes lah. Mati ya Allah nggak butuh itu. Jadi dia nyono Allah tapi ditafsiri, dibelokkan dengan cara ngeremehni Allah. Padahal Allah itu ya syakur, Allah maha indah, Allah maha baik dan hanya menerima yang baik. Saya sitok habil golek wedhus sing gede, sing sehat kabeh fisiknya, ya toh, keker kulit dan ininya mulai dari apanya sehat dibersihkan sak bersih disawang nek kurang resik piye dirawasi nek saking ingin mempersembahkan yang terbaik. Maka ada istilah di dalam Rasul itu, Allah itu sesuai dengan perkiraan hambanya. Nah Allah itu cuma Allah ya sholat gak penting, biasa wong liya sing akeh yo gak sholat, nyapo sholat jentak-jentik ngambung lemah. Saya punya di Solo itu kata-kata ini saya ingat sekarang. Saya punya saudara yang memang dulunya itu memang gak biasa sholat. Orang wong sholat loh,
kok gremeng deh. Tapi tak rungokne, cuma karena ya cek rodok ambu dulur gitu kan. Nah, sekarang sudah berdiri masjid itu cukup bagus dan pembinaannya cukup bagus. Nah, cetak cetik nganggung tanah di sini gulai apa? Mati lah mati. Wah, dan kuku panas banget itu. Tapi karena ya dulur terus ada acara gitu, enggak lah. Suatu saat aja kandani gitu. Jadi seperti itu. Jadi, nah maka tadi jawabannya adalah secara universal itu orang akan kembali ke nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal akal sehat itu ya orang harus adil, orang jangan curang dan sebagainya ya. Saya pemilu ya, jadi pemerintah ya harusnya dia beri contoh ya gak curang. Jangan kayak begitu terus ada ratusan triliun digunakan untuk kepentingannya, misalkan seperti itu nggak benar, secara akal sehat nggak benar. Siapapun bisa masuk, cuma yang imannya tembus kepada Allah itu baru rezeki yang paling luar biasa adalah keimanan dia. Sebab ada loh orang apal hadis, apal Quran, ya apal namanya kitab-kitab hanya orang Islam itu. Waktu ditanyakan kenapa ibu tidak seorang profesor, dia pernah di Afrika gitu sampai begitu. Nah, saya kenapa kok tidak masuk Islam sekalian? Dia bingung jawabnya. Ya sementara saya belum. Betapa beratnya sebuah hidayah, betapa bersyukurnya. Jenengan sudah ngakoni Islam, tapi ngeremehnya Islam kan gak lucu. Ngeremehnya Allah sebetulnya. Jadi ngenyek Allah, jangan sesuai dengan prasangka. Maka umat Islam itu buahnya jadi buih. Kenapa? Karena tidak mau belajar tuntunannya dengan baik, tidak mau mengimani. Maka satu persatu maksud saya itu ikilah woncei, ikilah dioncei dengan penuh keimanan. Dia akan melakukannya dengan penuh semangat, dengan penuh ikhlas. Sonder digodok macam-macam, nggak mau lah pokoknya sih nggak halal, nggak mau lah. Saksen pun kalau bisa jangan keluarga saya dimakanin oleh barang nggak jelas, nggak halal. Kalau bisa ada sifat seperti itu. Wah, saya boleh ngono. Misalnya di tempat lain ada kok yang luas, kata bumi Allah itu luas katanya Allah. Jadi rezeki bisa di mana-mana. Kalau jenengan diperintah untuk nyolong begitu ya wis tinggalkan aja. Emang buat pikirin gitu, tempat lain emang nggak ada kan gitu tuh Pak, gitu. Nah jadi semacam begitu ya. Nah karena itu boleh aja itu menjadi cerminan bahwa segala sesuatu ada nilai-nilai universal dan itu sesuai tuntunan Islam. Bahkan itu baru sebagian kecil. Nah antri harus disiplin, rasa malu. Seperti di Jerman ada orang Indonesia makan cuma separuh, mungkin nggak cocok, maklum mungkin di Eropa. Walaupun digeletak nih, no sebelahnya marah, kamu kenapa kok geletak nih seperti itu? Itu resos yang terbatas, itu nggak boleh. Loh, saya yang bayar, aku yang beli, aku yang bayar, sakar-karbu. Enggak boleh. Di Jerman itu ada aturannya, bisa dihukum. Ngeyel lagi toh. Wah, sakar-karku mau tak buang mau apa? Celuk nih telepon, celuk nih polisi, cokel itu deh. Jangkiwe. Karena di sana merasa resos atau sumber daya alam itu terbatas. Karena itu nek jenengan jiko boleh. Jiko ojo jiko rong piring mbok pangan sak piring. Nek panjang wetenge cik wareg cuma setengah piring, jiko setengah piring mamen sing entek. Ojo jiko sak piring terus mbok lepeh, mbok jane sehingga terbuang, terhindar dari kita kena hukuman. Dihukum itu akhirnya. Nah, betapa begitu, ya? Betapa jujur, fairness dan sebagainya menjadi nilai-nilai universal. Apakah yang benar mereka? Kitalah yang tidak punya iman, kurang belajar, dan kita kurang menjadi hamba Allah yang baik. Apalagi ihsan, gitu. Buru-buru kita berbuat yang sholat aja sing jogo ajek aja cek wangel, apalagi ihsan. Tapi ihsan itu di semua sesuatu yang orang lain itu aja ayo datangi atau apa datangi dan sebagainya.
Saya itu loh golek pembantu sing untuk membantu Bu Siti ya Pak anu ya. Wis omong kemana gitu. Kan masih gelem Pak, padahal mau tak bayar mahal. Kan dulur-dulure wis tak hubungi Mas Semarang bareng itu. Ya piye meneh panjenengan ya ngono. Sampai aku ya piye aku pikiran gitu. Tak kon ngene gak gelem mau ngono tak. Sama istri saya Pak. Kan ada gedung lansia. Bagus itu, gratis loh Pak. Gedungnya apik lansia delok itu. Lansia itu. Gak mau. Karena tak ternyata aku ngremeng Mbak Pak Sumati diskusi piye ngatasi itu ya Pak Sumati ya sama Bu Sumati datang nggak ini? Nah contohnya seperti itu. Makanya ya sudah, makanya pokoknya kayak itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kita buktikan bahwa kita sebetulnya disayangi Allah. Karena itu semakin kita ini semangat untuk berbuat baik, semakin apa Allah terhadap kita? Semakin Allah nyanyoh kepada kita, semakin dekat sama Allah. Kita semakin dibukakan jalan-jalan yang mudah. Pengen nggak seperti itu? Pengen, maka jadilah ihsan. Kalau ada anu apa, piwanu berbekan, buahnya ini, Malaysia TV ya. Oh ayo ngono, ya pada tikus kadang mau mati kan, cawe awang wedok, kadang mau mati ono tikus ini kakek. Malaysia begitu akhirnya sudah jiku opone semua di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kasus-kasus itu. Tampillah menjadi orang muhsinin. Mudah-mudahan disayangi Allah. Saya kira gitu. Ada pertanyaan lain? Ayo. Mungkin dari Putri ada yang mau bertanya. Masih ada satu ayo belajar bertanya. Ayo. Nggak ada. Bu Titi, ayo Bu Titi. Monggo. Nah, monggo. Pol nih. Nih. Waduh ya kok macet. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan atau ingin saya ketahui, biasanya tadi temanya kan ihsan ya, selalu berbuat baik. Nah, kadang-kadang kebanyakan yang kita temui itu kalau kita ingin berbuat baik ya, kadang itu tanggapan orang itu kan lain ya. Jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik, tapi ternyata responnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikapnya itu pada kajian yang kemarin, sabar, tahan uji, digodai gitu, sambil kita terus menyempurnakan Bu ya. Karena di dalam Islam ini ada baik dan toyib, levelnya beda. Kadang-kadang kita ketemu orang itu ya, wis kita ini sajane wis sopan, tapi karena dia itu tidak terbiasa diingatkan di tempat yang agak terbuka gitu, itu pun dia nggak enak dia. Wong Solo apa? Dia dikasih pernah Wong Solo itu ya, katanya ibu saya itu agak keturunan Ningrat ya, bukan apa-apa tapi enggak, itu dikirimi tonggone yang namanya olahan yang di situ ada cekernya. Wah, ini masih kita kok ceker. Pada ceker itu ya, di pikirannya itu tempat sing elek-elek gitu. Contohnya begitu. Maka kita sambil terus introspeksi jawabannya, mungkin kita salah timing, mungkin niatnya sudah gitu ya, mungkin kita perlu ngatur kata-kata. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah nggak sekufu ya dia itu orang yang tidak terbiasa ada petuntunan agama, ketemu yang kita agama yang kadang-kadang langsung ngomong aja dia malah matur suwun gitu ya, kadang enggak. Nah itu introspeksi sambil golek ilmu nih. Jadi Rasulullah itu begitu indahnya ketemu sama suami istri yang pertama, dia nggak pernah minta. Istrinya yang sering membantu sampai entek hartanya, dia nggak pernah mengeluh kepada istri. Tapi kalau ketemu istri yang cantik,
Aisyah itu lain lagi sikap dia. Begitu dia bunyi cuape jam 1 gitu. Mending tidur di depan pintu. Karena khawatir nanti ganggu terus nggak bisa tidur lagi istrinya. Contohnya seperti itu. Nah akhlak yang begitu itu tingginya begitu. Ketemu wong sing dikasih maem dengan selembut-lembutnya, bukti dari selembut-lembutnya setelah diganti Umar, ya apa ini? Mesti bukannya kemarin tuh lembut sekali, sudah dikecek-kecek dan empuk dan sebagainya, gigi saya sudah ompong semua gitu. Ini enggak ya puasanya, enggak. Kamu orang lain bukan seperti itu. Iya, saya orang lain. Dan yang kemarin itu sudah meninggal. Itu adalah Rasulullah. Pada setiap dia mendulang aku sumpah serapah, jangan ikuti Rasul, jangan ikuti orang itu bajingan, orang itu apa kan pembohong bisa macam-macam. Itu Rasul langsung masuk Islam. Ngetik itu ngeredek langsung masuk Islam. Beda sentuhannya. Maka la'ala khuliqin azim itu bisa berbes. Allah sendiri ngelem. Allah itu kan luar biasa ya, maha segalanya. Nek Allah ngelem, la'ala khuluqin azim, engkau di atas. Semua ahli tafsir kalau di atas itu ya, lalikal kitabu la raiba fi, lalikal qulub, sesuatu yang mulia, sesuatu yang atas begitu. Jadi seperti itu. Engkau di atas akhlak yang azim. Azim itu jalan yang milik Allah. Tapi kalau diterapkan ke manusia itu berarti besar sekali. Ya kayak gitu semuanya. Setiap hari mikirnya umat mau meninggal pun ya umati. Mau terawih kok khawatir terlalu itu mau apa Isra Mi'raj pun jaluk ya saya kerjane nek dhek terima tapi mudun lagi Rasul yang lain ngomong kakean tuh ambil sampai lupa dan sebagainya. Semua ajarannya itu bukan kita. Jadi kalau ini maka kita belajar. Aku juga belajar. Kadang-kadang pas puasan 2 kali diomongin bolak-balik padang kumat itu emosi saya. Mudah-mudahan habis ini saya akan kekang betul apapun. Tapi tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Jangan biarkan kondisi di masyarakat ada kemungkaran itu jangan. Nanti dia akan mengalahkan kita, menjadilah mungkar. Zaman Fir'aun gak ono sing berani menentang sungguh-sungguh. Hei Bani Israel, kamu bajingan-bajingan, rakyat yang rendah sekali. Kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Gak ono sing protes. Nabi Israel gedem-gedem, Bani Israel, tapi gak wani blas. Gitu loh ya. Orang Mesir sendiri, namanya grupnya Fir'aun ya deh, setuju aja. Begitu. Padahal kan itu kan perintah sing jelas-jelas gak bermoral loh. Wong lanang cepret, owek-owek itu dipateni gitu. Delalah ada yang namanya Nabi Musa diresep yang gak konangan gitu malah dipelihara oleh istrinya. Contoh seperti itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan lagi. Intinya gitu Bu, sabar sambil kita belajar. Bu menawa nggak matching ini. Nggak matching bukan karena kejahatan kita lah ya, tapi nggak matching karena kalau sudah komunikasi itu harus 2 titik yang diperhatikan. Mungkin cara kita sudah benar, tapi yang menerima itu timingnya nggak pas. Lagi-lagi jublek berarti pakai di mana misalkan seperti itu jadi akhirnya nggak pas dan sebagainya. Sudah perbaiki mulai timing yang pas mungkin sambil nggawa kurma sana kurma lagi gitu ya. Saya kira demikian matur subanun. Monggo kita kembalikan. Nah demikian, begitu banyaknya dalil mengenai mengapa kita itu harus berbuat ihsan. Bahkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka sebenarnya kerugian dari keburukan itu juga untuk diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam di Lingkar TV.
Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado yang akan ditayangkan setiap hari Selasa pukul 1 siang. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita dalam menuntut ilmu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.